Halo, perkenalkan nama saya Priani dengan NIM 20104172234, kelas A4 Universitas Pancabakti Pontianak. Dalam video ini saya akan menjelaskan buku manajemen operasi 1 bab 1 bagian 1, yaitu wacana. Perkembangan dunia saat ini semakin pesat, terutama dalam bidang industri. Hal ini berdampak pada persaingan yang semakin ketat antar industri atau perusahaan yang ada. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadi industri atau perusahaan yang terbaik. Karena itu, peran manajemen menjadi penting dalam posisinya, baik manajemen produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia, maupun keuangan. Dalam perkembangannya, manajemen operasi sangat pesat, terutama bila dikaitkan dengan lahirnya inovasi dan teknologi baru yang kerap diterapkan dalam operasi bisnis. Karena itu, banyak organisasi perusahaan yang memprioritaskan aspek-aspek manajemen operasi sebagai salah satu model strategis untuk bersaing dan menjadi pesaing terbaik. Bagian B, hakikat manajemen operasi. Manajemen operasi atau dalam pengertian luas dinamakan dengan manajemen produksi. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil produksi barang atau jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. 1. Perlunya manajemen operasi. Mengapa manajemen operasi perlu dipelajari secara khusus? Manajemen operasi salah satu dari 3 fungsi organisasi: produksi, keuangan, dan pemasaran, dan secara integral berhubungan dengan semua fungsi bisnis lainnya. Oleh karena itu, manajemen operasi mempelajari cara mengatur diri sendiri untuk usaha yang produktif. Ingin mengetahui cara barang dan jasa dihasilkan. Fungsi produksi merupakan segmen yang menciptakan produk yang kita konsumsi. Ingin mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh manajer operasi sehingga kita dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan jika menjadi manajer. Manajemen operasi merupakan bagian dari perusahaan yang mengonsumsi sebagian besar dana perusahaan. Perlunya belajar manajemen operasi. Ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar perlunya mempelajari manajemen operasi, antara lain sebagai berikut. Pada prinsipnya, manajemen operasi memberikan cara pandang yang sistematis dalam melihat proses dalam organisasi. Manajemen operasi ini sudah menjadi isu biasa dalam industri manufaktur ataupun industri jasa. Pemahaman tentang cara mengelola operasi dengan pendekatan modern akan memudahkan untuk menganalisis dan memperbaiki sistem di perusahaan atau organisasi. Konsep dan tools dalam manajemen operasi pada dasarnya dapat dan banyak diterapkan pada fungsi manajemen yang lain. Hal itu dikarenakan setiap fungsi manajemen akan melibatkan proses dalam pekerjaannya. Akhir-akhir ini, manajemen operasi menawarkan karir yang cukup menantang seperti fungsi manajemen lainnya. Di berbagai perusahaan sudah biasa dijumpai jabatan manajer operasi, bahkan sampai direktur operasi. Dalam pendidikan bisnis, peran manajemen operasi dapat dijadikan dua hal, yaitu manajemen operasi menjadi pilar wajib diajarkan kepada mahasiswa. Para recruiters mencari lulusan perguruan tinggi yang sudah memiliki cukup pengetahuan manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan salah satu dari 3 fungsi utama setiap organisasi yang sangat erat hubungannya dengan fungsi bisnis lainnya. Hal itu dikarenakan semua organisasi menjual, menghitung, dan memproduksi untuk mengetahui cara segmentasi manajemen operasional pada fungsi-fungsi organisasi. Manajemen operasi merupakan suatu cara memproduksi barang dan jasa.
Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang membuat produk yang biasa dipakai. Manajemen operasi merupakan bagian termahal dari suatu organisasi. Presentasi pendapatan yang besar di berbagai perusahaan dipakai untuk fungsi manajemen operasi. Manajemen operasi dapat menyediakan kesempatan yang besar bagi organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan. Sejarah manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia. Namun, pembahasan ini difokuskan pada 200 tahun terakhir. Asal-usul manajemen operasi dalam perjalanannya, manajemen operasi masih terbilang muda, namun sejarahnya dapat dikatakan unik, kaya, dan menarik. Eli Whitney dikenal sebagai orang pertama yang mempopulerkan komponen yang dapat dibongkar pasang. Hal itu didapat melalui standarisasi dan pengendalian mutu. Ia berhasil memenangkan kontrak pemerintah Amerika Serikat untuk 10.000 pucuk senjata yang dijual dengan harga tinggi karena senjata tersebut dibongkar pasang. Selanjutnya, Frederick W. Taylor dikenal sebagai bapak ilmu manajemen, menyumbangkan ilmu seleksi karyawan, perencanaan dan penjadwalan, studi gerak dan ergonomi bidang yang bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Tidak hanya itu, Taylor, Henry L. Gann, Frank, dan Lillian Gilbert termasuk orang-orang pertama yang secara sistematis mencari cara terbaik untuk memproduksi. Sumbangan lain dari Taylor adalah manajemen harus bertanggung jawab dalam beberapa hal, diantaranya menempatkan pekerjaan yang tepat di tempat yang tepat, menyediakan pelatihan yang memadai, menyediakan metode kerja dan alat bantu yang sesuai, menerapkan sistem insentif atau imbalan untuk penyelesaian pekerjaan. Pada tahun 1913, Henry Ford dan Charles Sorensen memadukan pengetahuan pada komponen yang distandarisasi dengan lean produksi, semua pada proses pengepakan daging dan industri mail order. Selain itu, menambahkan konsep baru pada lean produksi, yaitu para pekerja berdiri sementara bahan bergerak. Pengendalian mutu juga berperan besar dalam sejarah manajemen operasi. Walter Shepard 1924 memadukan pengetahuan statistisnya dengan kebutuhan pengendalian mutu dan menemukan dasar-dasar perhitungan statistis serta pengambilan sampel untuk mengendalikan mutu. W. Edward Deming dan Frederick Taylor berpendapat bahwa manajemen harus berbuat lebih banyak untuk memperbaiki lingkungan kerja dan proses agar mutu menjadi lebih baik. Pada perjalanannya, manajemen operasi akan terus berkembang dengan adanya sumbangan dari ilmu lain, termasuk teknik, industri, dan manajemen sains. Seiring dengan kemajuan statistik, manajemen dan ilmu ekonomi telah berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Penemuan dalam ilmu pasti, biologi, anatomi, kimia, fisika juga memberikan kontribusi terhadap kemajuan manajemen operasi, termasuk bahan perekat baru, proses kimiawi untuk papan sirkuit sinar gamma diperlukan untuk mensterilkan produk makanan, dan meja yang terbuat dari timah diperlukan untuk membuat gelas kualitas tinggi. Dengan demikian, desain produk dan proses sering bergantung pada ilmu biologi dan fisika. Selanjutnya, kontribusi terpenting bagi manajemen operasi datang dari ilmu informatika dan didefinisikan sebagai proses sistematis serta dapat dilakukan pada data untuk mendapatkan informasi. Ilmu informatika, internet, dan e-commerce memberikan sumbangan dalam peningkatan produktivitas dan penyajian barang dan jasa yang lebih bervariasi kepada masyarakat. Keputusan dalam manajemen operasi membutuhkan individu yang ahli dalam ilmu manajemen, ilmu informatika, dan ilmu biologi atau fisika. Pada kenyataannya, yang dapat dilihat pada beragamnya
cara dapat ditempuh seorang mahasiswa untuk mempersiapkan karir di bidang manajemen operasi. Dengan demikian, terdapat beberapa peluang yang tersedia untuk manajer operasi, diantaranya sebagai berikut. Manajer pabrik, sebuah divisi di perusahaan Fortune 1000 mencari manajer pabrik di wilayah Upper Hudson. Pabrik ini memasok peralatan galangan kapal untuk pasar komersial. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon manajernya antara lain harus berpengalaman dalam manajemen pabrik, termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian dan persediaan, memiliki kemampuan menulis dan berkomunikasi yang baik, menguasai teknik dan strategi dalam mengatur karyawan, direktur pembelian, distributor makanan yang sangat terkenal menjadi agen pembelian yang berpengalaman untuk mendukung penjualan makanan yang sangat meningkat. Oleh karena itu, calon direktur pembelian harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki pengetahuan menyeluruh dalam bidang fungsi pembelian harian, memiliki kemampuan menelaah program penjualan, memiliki kemampuan membina kerjasama di antara sesama distributor dan mengkoordinasikan aktivitas dengan operasi, siap bekerja sama dengan penjual untuk membangun katalog di internet, harus terbiasa dalam semua kategori makanan, dapat bekerja sama dalam tim, dan mempunyai orientasi terhadap keuntungan. Imbalan akan disesuaikan dengan pengalaman. Konsultan perbaikan proses, sebuah perusahaan konsultan yang sedang berkembang mencari konsultan untuk mendesain dan menerapkan produksi serta rencana pengurangan waktu siklus dalam proses jasa dan manufakturnya. Perusahaan sedang bekerja dengan Bank Internasional untuk memperbaiki operasi administrasi kantornya serta beberapa perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, dibutuhkan lulusan bisnis dan lebih baik jika memiliki sertifikat APICS. Manajer mutu, beberapa posisi manajer mutu tersedia pada fasilitas proses pengepakan di Northridge, Florida dan Hooters, California. Posisi yang mempunyai pandangan luas ini membutuhkan penggunaan kemampuan statik untuk mengawasi semua aspek layanan dan penghitungan beban kerja. Pekerjaannya meliputi perpaduan antara aplikasi nyata dan analisis terperinci menggunakan spreadsheets dan lembar kerja, proses audit untuk melihat daerah yang masih dapat ditingkatkan, mengatur penerapan perubahan. Posisi yang tersedia mengharuskan adanya jam kerja pada malam hari dan pada akhir minggu. Manajer dan perencana rantai pasokan, tanggung jawab termasuk negosiasi kontrak dan membina hubungan jangka panjang dan pemasok. Hal ini akan bergantung pada calon yang telah diseleksi untuk mempertahankan keakuratan sistem pembelian, kwitansi, dan pengembalian produk. Oleh karena itu, dibutuhkan lulusan S1 yang memiliki pengalaman kerja di bidang yang sesuai selama 2 tahun, pemahaman akan MRP, kemampuan menggunakan umpan balik pada penjadwalan induk dan pemasok, dan menggabungkan pemesanan untuk harga dan pengantaran terbaik. Terlatih menggunakan semua aplikasi Windows, terutama Excel dan Word. Memahami akan sistem bisnis merupakan kelebihan. Kemampuan komunikasi dan menulis yang efektif. Pembagian kerja efficient of labor didasarkan atas konsep yang sangat sederhana. Spesialisasi tenaga kerja untuk suatu tugas tunggal dapat menghasilkan produktivitas dan efisiensi lebih besar dibandingkan dengan banyak tugas untuk seorang pekerja. Konsep ini sudah dikenal oleh Plato sejak 400 tahun sebelum Masehi. Plato menyatakan bahwa seseorang yang mengerjakan tugas yang terbatas, misal penjahit sepatu, harus ahli pada bidangnya.
Bangsa Yunani kuno telah mengenal konsep pembagian kerja ketika mereka menugaskan beberapa pekerja untuk tidak mengerjakan pekerjaan lain kecuali mengasah batu pahat. Ahli ekonomi pertama yang membicarakan konsep pembagian kerja adalah Adam Smith dalam bukunya yang terkenal Wealth of Nations. Smith menyatakan bahwa spesialisasi tenaga kerja akan meningkatkan keluaran disebabkan oleh 3 faktor, antara lain peningkatan keterampilan para pekerja, penghematan waktu kerja karena pertukaran pekerjaan, penambahan peralatan mesin. Pada tahun 1832, Charles Babbage mengembangkan gagasan ini dengan studinya pada pembuatan peniti. Babbage menyatakan bahwa spesialisasi tenaga kerja tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk membayar upah hanya untuk keterampilan khusus yang diperlukan. Walaupun pembagian kerja telah diterapkan secara luas, konsep ini perlu ditinjau kembali karena dampaknya pada moral tenaga kerja, perputaran tenaga kerja, kebosanan kerja, dan prestasi kerja. Pembagian bagian. Menurut Case dan Aquilano, pembakuan sudah dipraktikkan di Venesia, yaitu ketika kemudi kapal perang dibuat untuk dapat dipertukarkan. Hal ini memberikan kegunaan yang besar ketika kemudi rusak dalam peperangan. Eli Whitney 1947 menggunakan bagian-bagian yang dapat dipertukarkan pada pembuatan senjata api. Dahulu, bagian dari senjata api dan amunisi dibuat secara khusus untuk setiap senjata. Ketika Henry Ford memperkenalkan perakitan mobil berjalan pada tahun 1913, konsepnya memerlukan pembagian bagian seperti spesialisasi tenaga kerja. Revolusi industri pada dasarnya merupakan pertukaran tenaga manusia dengan tenaga mesin. James Watt memberikan sumbangan yang besar terhadap revolusi industri dengan menemukan mesin uapnya pada tahun 1764 yang merupakan sumber utama tenaga mesin penggerak untuk pertanian dan pabrik-pabrik. Revolusi industri dikembangkan lebih lanjut pada akhir tahun 1800-an dengan pengembangan bahan bakar mesin dan listrik. Pada awal abad itu, konsep produksi massal telah dikembangkan, tetapi tidak digunakan secara luas sampai Perang Dunia Pertama, ketika permintaan akan produksi meningkat dengan pesat di industri Amerika. Abad pemasaran dan produksi massal telah dilanjutkan dengan penekanan pada otomasi dan volume produksi yang berskala besar. Bagaimanapun juga, masyarakat telah mulai memasuki masa pasca industri yang ditandai dengan pergeseran di sektor ekonomi, jasa, dan perhatian yang lebih besar terhadap lingkungan, alam, dan sosial. Korporat manajemen operasi menjawab tantangan krisis masa kini dan masa depan. Secara umum, manajemen operasi terkait erat dengan upaya perusahaan melakukan perbaikan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas produktivitas dan kepuasan customer. Hal yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kiat-kiat yang harus ditempuh oleh para pelaku bisnis pada masa mendatang. Pada awalnya, istilah manajemen operasi mengacu pada manajemen proses produksi di pabrik perusahaan manufaktur. Hal ini diperlukan untuk membantu mengatasi kurangnya kemampuan proses produksi dalam memenuhi permintaan pasar. Ketika permintaan semakin meningkat, diperlukan upaya pengelolaan operasional yang lebih komprehensif demi memberikan kemampuan produksi dalam jumlah besar. Upaya-upaya itu misalnya dengan pengembangan lini produksi dan sistem produksi massal. Dalam perjalanannya selama bertahun-tahun dalam hal proses produksi ataupun operasi layanan, manajemen operasi telah berkembang pesat seiring dengan perubahan kebutuhan pasar. Studi literatur menunjukkan bahwa periode 1980-an merupakan era ketika manajemen operasi telah
diterima sebagai salah satu bidang fungsional perusahaan yang memiliki peran penting. Begitu krusialnya peran ini dapat dilihat pada keberhasilan produk-produk Jepang di pasar global, khususnya industri otomotif dan elektronika. Pada periode ini, perusahaan manufaktur Jepang memfokuskan pengelolaan operasionalnya pada pengurangan biaya dan pengembangan produk yang lebih cepat. Beberapa teknik manajemen operasi seperti TQM dan JIT mulai dikenal pada periode ini. Hasilnya, produk industri Jepang dikenal memiliki kualitas baik dan dengan harga jual yang sangat kompetitif, sehingga mampu merajai peta persaingan melawan produk dari negara barat. Akibatnya banyak perusahaan negara barat yang sebelumnya menguasai pasar kehilangan customer dan beberapa gulung tikar. Keberhasilan industri Jepang kemudian mendorong perusahaan-perusahaan di negara lain untuk meniru dan mengadopsi konsep manajemen operasi mereka. Tantangan manajemen operasi masa kini ada dua faktor penggerak utama yang merupakan tantangan manajemen operasi pada masa kini: berkembangnya internet, berkembangnya globalisasi. Persiapan manajemen operasi menuju masa depan. Era mendatang akan ditandai oleh kecepatan kemajuan teknologi, yang berarti peluang luar biasa lagi manajer operasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam model manajemen operasi. Konsep-konsep manajemen operasi terus berkembang dan semakin maju, seperti mass customization, computer integrated manufacturing, dan flexible manufacturing system. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa hal tersebut dianggap belum cukup, karena tekanan persaingan global juga akan semakin ketat, sehingga turut mendorong perusahaan untuk semakin proaktif. Diperlukan mencari cara baru dalam memenangkan pasar dan mendapatkan akses ke pasar yang baru. Baekrakter et al. Memberikan beberapa prediksi strategi manajemen operasi pada masa depan, yaitu sebagai berikut. Pengetahuan manajemen rantai pasok yang fleksibel akan semakin penting demi membangun kapasitas produksi massal, customization untuk produk dan jasa. Aliansi lintas fungsi di perusahaan akan menjadi faktor kunci dalam pengembangan lini produk baru atau mengisi kesenjangan lini produk. Usaha kecil dan menengah akan semakin berperan dalam setiap jaringan rantai pasok. Teknologi informasi modern semakin menunjang integrasi berbagai entitas bisnis. Peningkatan peran outsourcing dalam manajemen operasi, aplikasi model-model 3D dalam manajemen operasi untuk desain layout, desain produk, desain proses produksi, dan simulasi keselamatan kerja. Pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran akan meningkatkan tuntutan customer untuk produk dan layanan yang lebih terspesialisasi. Berikut adalah video saya untuk bab 1. Bila ada kata yang salah, terima kasih. Mohon dimaafkan.